Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Ustazah doakan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bertemu dengan Ustazah lagi, kita belajar matematika. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pekan kemarin, alhamdulillah anak-anakku sudah mengumpulkan tugasnya semuanya ya, tentang keliling. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa? Di kelas 3 dulu, anak-anakku sudah pernah belajar tentang luas apa belum? Nah, sudah ya? Nah, untuk satuannya kan ada pangkat 2. Nah, itu apa sih artinya? Itu apa ya namanya? Nah, hari ini akan kita bahas. Jadi, materi kita hari ini tentang perpangkatan dan akar pangkat 2. Nah, untuk perpangkatannya yang kita bahas khusus pangkat 2 saja. Nah, bagaimana ya itu? Nah, anak-anakku harus hafal perkalian kembar. Misalkan 1 kali 1, 4 kali 4. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas bagaimana caranya membaca pangkat 2, bagaimana cara mencarinya, serta bagaimana cara mencari akar pangkat 2 itu. Akar pangkat 2 itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Ya, nanti kita akan bahas satu per satu. Ya, ingat harus tahu dan hafal perkalian kembar dari 1 sampai dengan 10 ya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan tentang perpangkatan, yaitu pangkat 2, dan penarikan akar pangkat 2. Sekarang kita belajar tentang perpangkatan ya. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan tadi, yang kita bahas tentang pangkat 2. Pangkat 2 itu yang bagaimana? Pangkat 2 itu seperti ini contohnya. Misalkan ada 3 pangkat 2. Nah, seperti ini dibaca 3 pangkat 2. Nah, untuk bentuk perkaliannya itu 3 kali 3. Nah, kenapa kok 3-nya ada 2? 3-nya ada 2 karena ini pangkatnya ada 2. Ya, jadi pangkat 2 itu perkalian angka kembar. Ya, baru kita hitung 3 kali 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, seperti ini ya anak-anakku. Untuk contoh yang lebih besar lagi, misalkan 12 pangkat 2. Nah, ini bentuk perkaliannya seperti apa? Kita tulis angka 12-nya ya. Nah, dikalikan berapa kali? Ini kan 2, berarti 2 kali perkalian angka kembar. Nah, baru kita hitung hasilnya berapa. Sekarang kita hitung sama-sama ya. 12 kali 12. 2 kali 2, 4. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 1 kali 1, 1. Nah, baru kita jumlahkan. 4 kita turunkan, 2 ditambah 2, 4. 1 kita turunkan. Hasilnya adalah 144. Seperti ini ya anak-anakku semuanya untuk pangkat 2. Jadi, kalau ada angka seperti ini kita baca 3 pangkat 2. Kalau seperti ini 12 pangkat 2. Jika disajikan dalam bentuk perkalian,
Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Kalau 12 pangkat 2 yaitu 12 kali 12. Perlu anak-anakku ketahui bahwa bilangan pangkat 2 bisa juga dibaca dengan bilangan kuadrat. Misalkan 4 pangkat 2 itu bisa juga dibaca 4 kuadrat. 5 pangkat 2 itu 5 kuadrat dan 6 pangkat 2 itu adalah 6 kuadrat. Untuk yang wajib anak-anakku hafalkan adalah hasil pangkat 2 1 sampai 10. Bisa dah tulis dulu ya. 1 pangkat 2 itu 1 kali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9. Dan seterusnya sampai angka 10. Nah, ini semuanya harus dihafalkan. Karena untuk apa? Karena nanti kita gunakan untuk mencari akar pangkat 2 yang akan kita bahas setelah ini. Dihafalkan ya anak-anakku semuanya. Sekarang waktunya kita belajar tentang penarikan akar pangkat 2. Nah, penarikan akar pangkat 2 itu lambangnya bagaimana? Lambangnya itu seperti ini ya anak-anakku semuanya. Nah, ini bisa ditulis dengan angka ya. Di sini kalau akar pangkat 2 tidak usah ditulis tidak apa-apa ya, kecuali kalau akar pangkat 3, pangkat 4 itu harus ditulis. Kalau akar pangkat 2 tidak usah ditulis. Nah, untuk mencarinya seperti tadi harus hafal hasil pangkat 1 sampai dengan 10. Kita buat tabel seperti ini. Ini nanti kolom yang ditulis. Ingat, ini nanti yang ditulis. Sebelahnya ini nanti kolom yang dilihat. Ya, jadi ini nanti enggak harus ditulis, ini hanya dilihat saja. Ya, ini nanti ada garis yang memisahkan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya. Nah, untuk lebih mudahnya kita jelaskan menggunakan contoh soal ya. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Misalkan contoh ya, carilah akar pangkat 2 dari 169. Nah, ini berapa nanti? Caranya seperti ini. Karena ini adalah akar pangkat 2, jadi kita coret angka yang paling belakang sendiri sebanyak 2 angka. Nah, ini kita bagi 2. Nah, baru kita lihat di kolom yang dilihat. Angka 9, angka yang belakang ini 9, kita lihat di sini yang angka belakangnya 9, angka berapa? Ini ya, ini, kemudian ini. Nah, ada 2. Nah, yang ditulis apakah angka 9 dan 49? Tidak ya, yang ditulis kita lihat kolom ditulis. Berarti di sini yang ditulis adalah 3. Sudah tulis 3. Kemudian yang ini yang ditulis adalah 7. Nah, kalau sudah, angka yang di depan sendiri kita kotak. Angka 1 ini terletak di garis yang mana? Antara angka yang mana? 1 ini terletak antara angka 1 dan angka 4. Nah, ada di sini. Berarti terletak di garis A. Ini dilihat saja. Kita kolom yang ditulis. Lihat kolom yang ditulis. Nah, antara sini. Berarti yang ditulis 1 atau 2? Yang ditulis yang atas. Angka 1. Ya, kita tulis angka 1. Nah, untuk jawabannya bagaimana? Kita buktikan. Jawabannya kalau enggak 17, ya 13. Kita buktikan dulu 13 ya. 13 kali 13. Nah, 3 kali 3, 9. 1 kali 3, 3.
3 kali 1, 3. 1 kali 1, 1. Nah, baru kita jumlahkan ya. Ini diturunkan sama dengan 9. 3 ditambah 3, 6. 1 diturunkan. Nah, hasilnya 169. Kita bandingkan dengan soal. Sama apa tidak? Kalau sama berarti jawabannya adalah 13. Seperti ini salah satu contoh penarikan akar pangkat 2. Contoh yang kedua adalah kita mencari akar dari 576. Nah, seperti tadi karena akar pangkat 2, kita coret 2 angka paling belakang ya. Setelah itu kita lihat ini yang paling belakang 6. Kita lihat di kolom dilihat yang belakangnya angka 6 adalah ini sama ini ada 2. 16 sama 36. Nah, yang ditulis yang mana? Yang ditulis di kolom ditulis kita lihat 16 berarti yang ditulis adalah 4. Nah, kemudian 36 yang ditulis adalah angka 6. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita kasih kotak di angka yang paling depan. Nah, 5 ini berada di antara angka yang berapa? Dilihat di kolom dilihat. Nah, 5 itu terletak antara 4 sampai 9. Ingat ya, 4 sampai 9 itu kan angkanya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti angka 5 ada di sini, ada di garis B. Ya, kita tarik ke sini, kolom ditulis. Nah, ada di sini. Yang kita tulis yang atas ya, berarti angka 2. Nah, kalau sudah seperti ini berarti nanti hasilnya kalau tidak 24 ya 26. Sekarang kita buktikan dulu. Kita kalikan dulu 24 ya. Misalkan 24 kalikan 24. Nah, 4 kali 4 itu 16. Menyimpan 1. 2 kali 4 adalah 8 ditambah 1, 9. Selanjutnya 4 dikali 2, 8. 2 dikali 2, 4. Baru kita jumlahkan. 6 kita turunkan. 9 ditambah 8 hasilnya 17. Menyimpan 1. 1 ditambah 5, 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah, kalau sudah selesai kita cocokkan. Sama apa tidak? Nah, kebetulan ini sama ya. Sama ini berarti jawabannya adalah yang 24 ya. Jadi akar 576 itu sama dengan 24 ya. Ini adalah contoh mencari akar pangkat 2 di atas angka 100. Kalau di bawah angka 100 itu mudah anak-anakku. Misalkan contohnya seperti ini di bawah angka 100 ya. Misalkan akar dari 25 berapa? Ya kita lihat saja 25 ini di kolom yang dilihat mana ini. Oh, berarti jawabannya adalah 5. Misalkan lagi akar dari 81. Kita lihat lagi mana? Oh, yang ini. Berarti di kolom ditulis berapa angkanya? 9 ya. Inilah cara mencari akar pangkat 2 yang angkanya lebih dari 100 dan yang ini kurang dari 100. Semoga nanti anak-anakku bisa memahami semuanya ya. Seperti itu ya anak-anakku cara membaca pangkat 2. Kemudian cara mencari nilai dari pangkat 2. Sampai bagaimana mencari akar pangkat 2 atau kebalikannya dari pangkat 2 tadi. Ya, sudah Ustazah jelaskan semuanya. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal latihan yang Ustazah berikan nanti di akhir video ya. Jadi jangan lupa dilihat videonya
sampai akhir ya. Nah, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah karena telah memberi kelancaran kepada kita semuanya untuk belajar hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.